genre berikutnya, genre kekinian berikutnya adalah genre fantasi ya. Saya jelaskan teman-teman ya. Genre fantasi itu adalah fokus kepada imajinasi karena benar-benar yang diceritakan dalam novel tersebut, novel bergenre fantasi adalah kisah yang tidak real ya, kisah yang tidak nyata ya, kisah yang tidak mencerminkan suatu kenyataan hidup gitu. Jadi misalnya ini dah kita deket, sebagai gampang ya si novel Harry Potter itu kan bercerita mengenai sekolah sekolah penyihir kan. Nah, kehidupan penyihir yang saling hidup bersama dalam satu komunitas saja kita mungkin tidak terbayang dalam kehidupan kehidupan realitas kita, kehidupan nyata kita tidak ada ya yang kita pahamin gitu. Apalagi itu berkumpul dalam konteks sekolah ya, sekolah untuk meningkatkan kemampuan menulis. Nah, itu kan berarti kan si J.K. Rowling penulisnya membuat suatu dunia yang lain ya, dunia fantasi mengenai sekolah penyihir gitu kan. Nah, itu kan berarti fokusnya pada imajinasi, nggak mungkin sih tanpa imajinasi nggak mungkin J.K. Rowling bisa membuat novel itu ya karena dia tidak, saya yakin J.K. Rowling tidak pernah melihat sekolah penulis sekolah penyihir dengan mata kepala sendiri kan ya berarti itu bagaimana dia bisa membuat sekolah penyihir ya karena dia punya imajinasi untuk bisa mengeluarkan hal tersebut gitu ya. Nah, jadi itu ya teman-teman, genre fantasi sifatnya kepada imajinasi ya. Nah, Eee, ya karena itu, tapi ya tetap teman-teman dalam sebuah perjalanan dunia yang tidak nyata, dunia fantasi, tetap pasti ada tokoh manusia di situ ya, baik itu misalnya, Harry Potter kan pasti ada manusianya banyak ya, Harry Potter dan teman-temannya dan para gurunya itu adalah manusia, walaupun di situ ada cerita mengenai manusia yang setengah penyihir. Ada yang manusia yang pure blood, manusia yang benar-benar adalah penyihir kan. Tapi tetap kan ada manusia di situ kan. Atau misalnya di sebuah film di novel Lord of the Ring kan, teman-teman mungkin udah pernah lihat ya. Itu kan walaupun dunianya dunia yang berbeda, bukan dunia namanya bumi, bukan dunia namanya Earth. Kemudian di situ ada makhluk-makhluk macam-macam termasuk hobbit, makhluk aneh-aneh, tapi tetap ada tokoh manusia di situ gitu kan. Jadi ya sebagai manusia walaupun bagaimanapun menulis sebuah novel yang bergenre fantasi, ya pasti ada tokoh manusia di situ gitu. Walaupun si penulisnya juga akan menokohkan tokoh-tokoh lain, makhluk-makhluk lain yang tidak ada di dunia nyata gitu ya. Nah, karena ada manusia di situ ya pasti ada namanya emosi kan, pasti adanya ada perjalanan hidup yang emosional gitu ya, termasuk di dalamnya adalah perjalanan cinta. Nah, itulah adalah satu kesempatan untuk membuat alur cerita yang bersifat romantis dalam sebuah novel bergenre fantasi ya. Ya contohnya misalnya ya Harry Potter kan diceritakan ya senang kan sama sama teman wanitanya kan siapa Hermione atau siapalah saya kurang paham ya. Udah lupa gitu. Nah, apa namanya? Si Hermione ini ya teman-teman. Jadi ya itu kan ada kisah cinta walaupun mungkin bukan kisah cinta yang benar-benar terungkapkan terekspresikan ya karena kan si Harry Potter masih SMP ya kalau nggak salah ya jadi ya pun penulis di barat pun jika Rowling juga masih ini ya masih ya hanya tanda petik cinta monyet lah ya cinta si Harry Potter itu tapi tetap berarti kan menunjukkan bahwa sebuah novel bergenre fantasi pun juga ada novel yang ada bisa dimasukkan alur cerita tema romantisme tadi gitu ya. Jadi